Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husniatul Fatimah dengan NIM H540121054. Di sini saya akan menjelaskan tentang data panel dinamis. Data panel dibagi menjadi dua, yaitu ada yang statis dan ada yang dinamis. Data panel statis itu adalah variabel independen murni. Variabel independen tidak ada variabel lag dependent, sehingga bersifat statis dengan tidak mengungkap efek dinamisnya. Untuk data panel dinamis itu ada tambahan variabel lag dependent pada variabel independen menangkap efek dinamis. Variabel Y dipengaruhi oleh variabel Y di periode sebelumnya. Misalnya itu variabel stok gudang September 2020 dipengaruhi oleh stok gudang Agustus 2020. Misalnya SG Agustus 60 dan SG September itu 100. Jadi stok gudang untuk September itu sama dengan stok gudang Agustus ditambah delta 100 sama dengan 60 ditambah 40. Kemudian untuk data panel dinamis itu menggunakan estimasi menggunakan GMM atau Generalized Method of Moment. Metode estimasinya itu ada First Difference GMM, ada yang kedua itu ada sistem GMM. Untuk ujinya itu menggunakan uji Sargan, uji Arellano-Bohn. Yang ketiga itu membandingkan koefisien variabel lag GMM dengan FEM dan PLS. Ini untuk uji ketidakbiasaan. Untuk yang FDGMM itu diperkenalkan oleh Arellano dan Bohn pada tahun 1991. Kelemahan dari FDGMM sendiri yang pertama, jika terdapat korelasi antara lag dari pembedaan pertama atau first difference, maka instrumen yang digunakan itu lemah. Yang kedua, jika instrumen lemah, maka koefisien parameter yang dihasilkan akan bias ke bawah, lebih rendah dibandingkan fixed effect model. Yang ketiga, hal ini bisa diketahui ketika kita membandingkan koefisien variabel lag YT-1, hasil estimasi FDGMM, FEM, dan PLS. Dikatakan tidak bias jika nilai GMM berada di antara FEM dan PLS. Untuk sistem GMM itu diperkenalkan oleh Blundell dan Bohn pada tahun 1998. Perbedaan dari FDGMM dan sistem GMM yaitu FDGMM hanya menggunakan persamaan dalam bentuk first difference dan memakai lag dari level sebagai instrumen, sedangkan untuk sistem GMM itu menggunakan persamaan dalam bentuk first difference dan memakai lag dari level sebagai instrumen, kemudian menggunakan persamaan dalam bentuk level dan memakai lag dari first difference sebagai instrumen. Kegunaan lain dari sistem GMM yang pertama itu melihat seberapa cepat variabel menuju ke stabilan atau konvergen. Dengan sistem GMM kita bisa melihat seberapa cepat nilai variabel seperti profit kembali ke titik keseimbangan. Yang kedua itu untuk menunjukkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh dalam jangka panjang dapat dihitung dengan akumulasi dari efek jangka pendek. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji data panel dinamis menggunakan aplikasi RStudio. Kita jangka aplikasinya, kemudian kita langsung import dataset, pilih yang from Excel, kemudian pilih data yang sudah disiapkan. Nah, di sini name-nya itu saya ubah menjadi data panel. Kemudian langsung diimport saja. Kemudian untuk melakukan uji data panel dinamis itu kita perlu memerlukan package yang namanya itu PLM. Bisa diaktifkan di sini. PLM, nah ya ini bisa diaktifin. Nah di sini tuh kita akan gunain
Nah, ini PGMM. Ini untuk uji GMM-nya. Jadi kita akan menggunakan PGMM. Nah, ini untuk formulanya mungkin teman-teman bisa menyesuaikan. Yang pertama itu kita akan run perintah yang ini. Ini untuk log GDP. Nah, di sini tuh karena kita menggunakan data panel dinamis, jadi kita menggunakan lag dari GDP itu sendiri di bagian variabel independen, kemudian dilanjutkan dengan variabel independen lainnya. Ini untuk yang FDGMM terlebih dahulu, bisa langsung di run. Kemudian kita akan lihat summary-nya. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari koefisien untuk lag dari variabel dependen yaitu GDP itu sebesar 0,746650 dan variabelnya itu signifikan. Untuk variabel lain yang signifikan itu ada FDI dan LLB. Kemudian untuk Sargan testnya itu bernilai 5, artinya dia lebih besar daripada p-value 0,05, yang artinya instrumen ini dikatakan valid. Untuk Sargan test p-value-nya itu 1, yang dapat dinyatakan bahwa instrumen ini tuh valid dan tidak ada masalah over identifikasi karena dia lebih besar daripada 0,05. Untuk autocorrelation test pada yang pertama itu p-value-nya 0,1321 yang lebih besar daripada 0,05. Artinya itu tidak ada bukti korelasi serial di tingkat pertama. Untuk autocorrelation test yang kedua itu juga memiliki p-value 0,42554. Artinya lebih besar daripada 0,05. Yang dapat dikatakan bahwa tidak ada bukti korelasi serial di tingkat kedua. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan valid dan asumsi dasar GMM terpenuhi. Kemudian selanjutnya kita akan uji model FEM. Di sini juga sama menggunakan lag dari variabel dependen yaitu GDP. Ini untuk di sini menggunakan indeks negara dan tahun. Kemudian modelnya itu diubah menjadi within. Bisa langsung di run saja. Kemudian langsung lihat summary-nya. Nah, di bagian sini kita bisa lihat bahwa lag untuk variabel independen GDP itu memiliki koefisien 0,93124153 dan signifikan. Untuk variabel signifikan yang lainnya itu ada FDI, kemudian ini untuk p-value-nya itu juga lebih kecil daripada 0,05, ya artinya itu signifikan. Dan nilai untuk R-square-nya juga 0,98, artinya 98% itu sudah dijelaskan di dalam model dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel di luar model. Kemudian kita akan lanjut untuk model selanjutnya yaitu PLS. Di sini juga sama menggunakan variabel yang sama. Di sini juga menggunakan
lag dari GDP untuk variabel independennya. Kemudian indeksnya juga ada negara dan tahun. Kemudian untuk modelnya itu pooling karena model PLS. Langsung di run. Kemudian lihat summary-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai koefisien untuk lag GDP itu 0,9987466 dan memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05 yang artinya itu signifikan. Kemudian variabel yang signifikan lainnya itu ada FDI juga. Kemudian dia memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05 yang artinya signifikan. Selanjutnya, sebentar kita akan membuat kesimpulan untuk model FDGMM, FEM, dan PLS. Untuk model FDGMM itu tadi memiliki koefisien 0,747, sedangkan untuk FEM itu 0,931 dan untuk PLS itu 0,999. Yang mana pada ketentuannya itu lag GDP pada GMF harus berada di antara koefisien FEM dan PLS. Sedangkan FDGMM itu tidak berada di antara koefisien FEM dan PLS, melainkan lebih kecil daripada keduanya. Sehingga koefisien FDGMM itu dinyatakan bias. Kemudian kita akan melanjutkan dengan model sistem GMM. Untuk variabelnya itu sama, di bagian sini juga sama, tapi ditambahkan di bagian transformation-nya itu LD. Langsung di run. Kemudian lihat summary-nya. Nah, ini untuk variabel lag GDP memiliki koefisien 0,9881187 dan memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05 yang artinya itu juga signifikan. Kemudian variabel yang signifikan lainnya yaitu FDI, kemudian LLB itu juga signifikan karena lebih kecil daripada 0,05. Di sini untuk sargan tesnya itu memenuhi karena memiliki p-value 1 yang mana itu lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk autocorrelation test yang pertama itu juga memenuhi karena memiliki p-value yang lebih besar daripada 0,05. Begitupun juga autocorrelation test yang kedua itu juga memiliki p-value yang lebih besar daripada 0,05. Jadi untuk kesimpulannya itu model koefisien lag GDP yang memenuhi itu kita bisa menggunakan model yang sistem GMM karena koefisiennya itu berada di antara koefisien lag GDP pada model FEM dan model PLS. Jadi secara aturan sistem GMM sudah memenuhi kriteria koefisien yang tidak bias. Dan hasil dari sistem GMM itu juga koefisiennya sangat signifikan karena memiliki p-value yang lebih kecil daripada 0,05 dan menunjukkan adanya efek dinamis yang sangat kuat. Kemudian ini tuh untuk melihat
dampak jangka panjangnya kita bisa langsung run perintah yang ini. Kemudian ini untuk melihat hasilnya. Untuk koefisiennya itu bernilai 0,9818187 yang artinya konvergensi. Ini untuk nilai konvergensinya itu 0,01834,858 yang menunjukkan tingkat penyesuaian yang lambat. Di sini kita akan melihat long run effect untuk variabel lainnya. Di sini memiliki nilai 0,6558853 yang menunjukkan dampak jangka panjang variabel ME terhadap GDP sebesar 0,6559 yang menunjukkan efek positif. Kemudian kita cek untuk variabel FDI. Untuk variabel FDI itu nilainya 0,7621 yang artinya dampak jangka panjang FDI terhadap GDP sebesar 0,7621 lebih signifikan dibandingkan dengan variabel ME. Selanjutnya untuk variabel INFL hasilnya itu 0,1461 yang mana variabel INFL itu memiliki efek jangka panjang positif yang relatif kecil terhadap variabel GDP. Kemudian selanjutnya untuk variabel LLB, variabel LLB itu memiliki nilai 0,7801 yang artinya LLB memiliki dampak jangka panjang yang paling signifikan terhadap variabel GDP dibandingkan dengan variabel lainnya. Untuk konvergensi, jadi untuk kesimpulannya, hasil dari uji yang telah saya lakukan, variabel yang tidak bias itu, model yang tidak bias itu ada di sistem GMM. Karena nilai koefisiennya itu berada di antara nilai koefisien model FEM dan model PLS. Kemudian untuk konvergensi, nilai konvergensinya itu kan tadi 0,01834,858 yang menunjukkan bahwa variabel GDP membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai keseimbangan jangka panjang. Ini mencerminkan sifat dinamis yang sangat kuat. Mungkin hanya itu uji data panel dinamis yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.